Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Susah untuk bertaubat, susah diajak. Siapapun manusia di alam dunia tidak ada satupun yang tidak pernah punya dosa. Iya. Karena manusia al-insan malhotawanisian. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Namun Allah Subhanahu wa taala menyukai rintihan seorang hamba di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Rintihan taubat seorang hamba di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Hadis Nabi mengatakan la kabirota mal istighfar wala sogirota mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama kelamaan menjadi besar dikerjakan terus menerus dan tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertaubat. Kita lihat. Insya Allah kita orang yang beriman tahu persis dengan dosa kita. Setiap hela napas insya Allah setiap ingat kita bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Namun tidak semudah membalikan tangan yang namanya bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Padahal Allah jelas sudah berfirman wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segera kamu raih ampunan yang datang dari Tuhanmu. Kata Allah segera. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau mengerjakan dosa langsung segera kita bertaubat dengan dosa. Tapi begitu banyak manusia yang susah, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Taubat itu ibarat orang yang naik ke gunung yang terjal dengan panas terik yang luar biasa, dengan onak duri, dengan binatang buas yang siap menerkam. Kenapa? Yang namanya perbuatan dosa dan maksiat yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan. Ini kayak candu, menarik, pengen balik, pengen balik, pengen balik. Orang yang ingin bertaubat, yang pertama godaan datang dari dirinya, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, godaan dari orang sekeliling. Yang ketiga, tentu setan yang menggoda sehingga sulit untuk dia bertaubat. Nah, kenapa orang susah untuk bertaubat? Yang pertama, karena dia sombong. Orang yang sombong merasa dirinya hebat, sulit untuk bertaubat. Dia angkuh. Dia merasa apa yang dikerjakan paling benar, paling hebat. Orang lain tidak layak. Makanya orang yang sombong dengan dirinya itu sulit untuk bertaubat atas dosa yang pernah dia lakukan. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang menangkan selendangku dia memusuhiku. Yang kedua, kenapa orang susah untuk bertaubat? Karena dia ujub. Ujub itu merasa saya yang melakukan segala-galanya. Bukan karena Allah. Karena saya. Ujub itu kagum dengan diri sendiri. Saya bangga dengan diri saya. Ternyata di kelurahan ini saya yang paling hebat. Dibilang yang lain. Ujub. Saya yang paling hebat. Sementara maaf di masyarakat kita. Bahkan udah jadi opini di masyarakat. Gue gitu loh. Pernah dengar kalian begitu? Pernah. Itu adalah kesombongan, ujub, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Takabur. Orang takabur, orang yang ujub, orang yang sombong, saudaranya setan. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah sujud, pasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis, dia sombong, takabur, dia termasuk golongan orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah ujub, merasa sayang yang melakukan segala-galanya, saya lebih hebat daripada orang lain, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Bagaimana akan bertaubat kalau orang ini merasa saya hebat? Orang yang bertaubat itu kalau merasa yang saya lakukan adalah salah, menyadari tentang kesalahannya, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Ini yang menyebabkan orang sulit untuk bertaubat. Kemudian apa lagi? Orang yang sulit untuk bertaubat karena dia merasa saya adalah korban. Saya yang disakiti. Punten, misalnya seorang istri di dalam keluarga.
Dia merasa suaminya paling galak. Suaminya pelit, menekan dirinya, tidak ada kebahagiaan. Setiap saat merasa saya korban. Dia sulit untuk bertaubat kepada Allah. Dia yang diintimidasi. Jadi selalu mencari kesalahan kepada orang lain. Orang yang hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain sulit untuk bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang nepok seliro, kata orang Jawa. Saya siapa? Harus bagaimana? Apa yang saya lakukan? Apa kekurangan saya? Langkah saya harus kemana? Dari mana saya berasal? Di mana saya berada? Akan kemana saya? Orang ini akan lebih mudah bertaubat kepada Allah. Karena dia yakin, saya begini karena Allah. Orang datang mengazab saya, orang datang menyiksa saya, menyakiti saya, musibah datang kepada saya. Dia yakin ini adalah diizinkan oleh Allah, menghadapinya dengan iman. Nanti kita lanjutkan kembali apa yang Mama sampaikan tentang susah diajak bertaubat, susah bertaubat ya. Kita akan bahas lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Susah bertaubat. Iya, orang susah bertaubat. Untuk bertobat. Kenapa? Saya kan yang disakiti. Kenapa minta maaf? Iya. Orang yang selalu mengatakan seperti itu sampai kapanpun tidak akan merubah dirinya. Ya ampun. Sementara yang ngendangan taubatan nasuha orang akan merubah. Saya salah. Kenapa begini? Jadi hidup tidak boleh mengasihani diri sendiri, tapi lihat apa kesalahan saya, apa kelebihan orang lain. Itu gampang orang bertaubat. Iya, Ma. Kalau kita hanya selalu melihat dia menyakiti saya menderita seumur-umur. Artinya tidak ada syukurnya, kufur dengan nikmat Allah. Harusnya dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa bergaul dengan dia. Alhamdulillah saya tahu kesalahan saya. Jadi kalau ada orang mengkritik kita, jangan merasa terpuruk. Jangan merasa saya disakiti, saya dihina, saya korban. Tapi bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tadi mengkritik saya. Biar saya sadar apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, yang dihimbau hanya orang beriman. Artinya orang yang tidak beriman sulit untuk bertaubat. Ya ampun. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha, ikhlas hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa dikatakan mudah-mudahan? Karena tidak semua orang yang bertaubat keluar dari hati yang paling dalam. Yang dibilang taubat sambal cuma ada di leher sampai mulut. Yang benar mana? Hati, mulut, sama kelakuan. Ini taubat yang benar. Tapi maaf, kenapa sulit orang bertaubat? Punten dalam tanda kutip. Kita kadang-kadang opini di masyarakat yang salah. Contoh, ini orang keluar di penjara. Keluar nih, Mah. Boleh jadi dia benar-benar sudah taubat. Nah, apa kita bilang? Hati-hati, jangan dekat sama dia. Baru keluar di penjara. Ya Allah. Akhirnya opini seperti ini dipakai oleh anak-anak yang tukang palak. Survei membuktikan. Kita pulang belanja dari kota, pulang dari Tanah Abang, naik bis. Naik itu anak-anak 3 orang 4 orang. Saya baru seminggu keluar di penjara, bagi seorang 5.000. Dipalak, diancam. Namanya emak-emak tukang dagang belanja di Tanah Abang, diancam begitu. Ngedek-dek langsung, Mah. Takut. Langsung dikasih. Padahal duit cuma segitu-gitunya. Ini kenyataan. Dipakai alat oleh orang-orang jahat. Karena apa? Opini di masyarakat yang salah. Kalau orang keluar dari penjara pasti akan jahat lagi. Padahal belum tentu. Iya. Ini yang salah kita. Makanya persepsi seperti ini wajib dirubah oleh kita. Jangan suuzon. Mudah-mudahan habis di penjara dia jadi orang baik. Ya. Makanya kita yang merangkul dia. Merangkul. Kalau dicurigai terus, Masya Allah, berat dia akan taubat. Dicurigai terus oleh orang sekeliling. Nggak diterima oleh keluarga, masyarakat. Nggak diterima oleh masyarakat. Harusnya kita rangkul jadi orang benar. Kita harusnya berpikir begini, maaf. Kalau dia anak saya, kalau dia saudara saya,
Kalau dia keluarga saya, mau nggak digituin? Kalau itu adalah diri saya, begitu deh. Iya mah. Mau nggak digituin orang? Enggak. Pasti nggak mau Kalau kita lah. berpikir seperti itu, insya Allah kita akan berubah sikap. Jadi banyak penyebab, faktor yang menyebabkan orang sulit untuk bertaubat. Oke. Makanya lingkungan masyarakat, keluarga kita membiasakanlah membuat opini siapapun pernah melakukan kesalahan. Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei turunan Adam, kalau seandainya kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu, tidak pernah syirik kepada Allah, datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah datang menyambut ampunan seluas lengkungan bumi pula. Tuntas, Ya Allah. Oke. impas, diampuni. Baik, Mbak. Kita mah kadang-kadang salah orang sedikit digede-gedein, Aduh. ditumbuhin, ditambah, dibumbu-bumbuin. bumbu. Kadang-kadang bumbunya yang jahat itu. Astagfirullah. Itu yang memberatkan. Ya mah. Ya. Coba kita berpikir kalau kita diperlakukan seperti itu. Dibumbuin kejahatan orang. Sulit diterima oleh masyarakat. Iya. Apalagi sekarang. Kenal enggak, teman bukan, saudara bukan, ketemu juga belum pernah. Hayu dijelek-jelekin. Bagaimana dia akan bertaubat? Harusnya kita rangkul, berikan lingkungan yang baik, terima oleh kita. Siapa dia? Kita berpikir seandainya yang begitu adalah saya. Ya. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ardh lil muttaqin. Disangkutkan nih antara taubat kepada Allah dengan surganya Allah. Oke. Artinya kalau taubatnya sudah diterima oleh Allah, diampuni dosanya, dia berhak masuk surganya Allah. Jadi kita bisa berlomba-lomba masuk surga yang disiapkan buat orang-orang yang takwa. Semoga Amin. kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Amin Allah. ya rabbal alamin. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada Mas Bedu? Sok. Nih. Sebelum Zara, aku dulu ya. Iya, oke. Oke, Mah, kalau orang yang sudah keburu meninggal, belum sempat bertobat, kemudian keluarganya melakukan pertobatan untuk dirinya, untuk almarhum gitu, Mah. Apakah pertobatannya itu diterima, Mah? Idza mata bedu Adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin solihin lahu. Kalau orang meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kalau orang tadi banyak beramal jariah, Ya. nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren, madrasah, bikin kantor RW, bikin gedung pertemuan, bikin jembatan, bikin jalan dengan niat ikhlas karena Allah, ini akan ngalir. Masya Allah. Akhirnya dosanya sedikit-sedikit akan terhapus Sedikit, dengan amal iya. jariah dia. Atau dia punya ilmu yang bermanfaat, disampaikan sama orang. Selama ilmu yang dia sampaikan sama orang diamalkan oleh orang yang dia sampaikan, ini dengan ilmu yang mereka amalkan, ini pun termasuk jariah. Ngalir pahalanya, akan berkurang dosanya, azab kuburnya akan berkurang. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jangan kita berpikir sempit, yang disebut anak soleh yang mendoakan hanya anak kandung. Karena tidak punya anak mandul pun bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Siapa yang dimaksud anak soleh? Siapapun. Anak kita, anak tiri kita, anak angkat kita, saudara kita, ponakan kita, murid kita, guru kita. Siapapun yang berdoa, insya Allah sampai kepada kita yang didoakan. Amin. Makanya hubungan kita dalam bermuamalah harus baik. Biar dimanapun, termasuk kalau kita meninggal, didoain Doain orang. Begitu. Masya Allah. Nih dari Instagram Mas Bedu. Ya, Sok. Dari Zaendut. Zaendut. Zaini Assalamualaikum. gendut. Waalaikumsalam. Mah, bagaimana dengan orang yang pekerjaannya dekat dengan kemaksiatan, kemudian setiap malam bertobat, cuma besoknya masih melakukan pekerjaan yang sama, terus berulang taubatnya, tetapi karena kebutuhan hidupnya dengan terpaksa kembali bekerja. Mohon pencerahannya, Mah. Anda salah. Yang namanya tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik, memberikan apakah kepada keluarga, kepada istri dan anak Anda, tapi di tempat yang rawan.
Yang namanya Islam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Malam taubat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Besok di kerjaan lagi, percuma dong. Cuma ya, Ma. Itu kesia-siaan. Karena Allah menjamin rezeki kita di tempat yang Allah ridhoi. Kenapa kita ambil jalan yang ini? Jangan dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batili bataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kamu tahu ini, udah tahu itu jalan haram. Itu dibenci oleh Allah. Udah tahu taubat, kenapa Allah berikan jalan yang baik tidak kamu ambil? Itu yang salah. Kita wajib menyadari bagaimana seandainya, maaf dalam tanda kutip, ketika kita melakukan ini, Ijrail datang. Kapan taubatnya? Saran saya, yuk, mumpung Allah masih berikan umur kepada kita, taubat, berpindah. Pasti dimanapun rezeki disiapkan oleh Allah selalu bergerak. Bama min dabah. Terima kasih ya Mama. Hari ini tausiahnya alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah, kita telah mendengarkan nasihat dari Mama hari ini mengenai orang yang susah bertaubat. Jangan sampai kita salah satunya ya. Amin. Nah, tentunya orang yang susah bertaubat ini bisa dikatakan tadi hatinya mati atau mungkin belum adanya keinginan dari dalam diri dia untuk menjemput hidayah Allah. Untuk itu perbanyaklah istighfar. Jangan sampai kita kalah nih sama orang-orang yang mungkin bisa dikatakan memiliki waktu yang sempit tapi dia masih terus bertahmid, berzikir, bertasbih di setiap kegiatannya. Marilah terus kita berdoa agar hidayah akan terus hadir dalam hidup kita. Silakan Mama. Pemirsa dan anak-anak sekalian, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli bertaubat. Kami sadar betapa banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Namun ya Allah, Engkau innallaha ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Kami bermohon ya Allah, ampuni dosa kamu dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, sehingga sebesar apapun dosa yang kami lakukan, ketika kami bermohon ampunan kepadamu ya Allah, insya Allah Engkau mengampuninya. Namun ya Allah, setan datang setiap saat kepada kami, menggoda hati kami, menggoda ibadah kami, menggoda konsentrasi kami ya Allah. Kami ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mantapkan dalam dada kami tentang pengampunan. Datangkan kepada kami agar kami sadar bahwa kami hanya makhluk. Engkau Khalik, sadarkan kami bahwa Engkau Maha Pengampun kepada semua hamba-Nya yang mohon ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampun dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalan-Mu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Anda Bawi terima kasih. Dan sekali terima kasih teman-teman dari Istana Quran ya yang sudah hadir ke rumah Mama Dede secara langsung. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede. Ingat mati, ingat sakit.